Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Lihi dengan NIM 22650015. Saya berasal dari kelas A. Oke, untuk video kali ini yaitu video kedua dan juga merupakan tugas kedua pada mata kuliah pemrograman Java. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan array satu dimensi yang menggunakan 3 cara pendeklarasian yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskan juga mengenai percabangan if dan if-else, serta perulangan while dan for. Oke, mungkin kita mau saja pada codingannya. Oke, di sini saya telah membuat array satu dimensi dengan 3 cara pendeklarasian yang berbeda-beda. Oke, mungkin pertama-tama saya akan membuat komentar dulu pada array kedua dan array ketiga, atau cara kedua dengan cara ketiga. Saya akan menjelaskan dari public static void main string args. Ini merupakan mainnya atau pembuka jalan pada codingannya. Selanjutnya saya mendeklarasikan tipe data integer, kurung siku. Kurung sikunya ini merupakan array, dan saya mendeklarasikan lagi variabel a yang bernilai indeks atau anggotanya itu yaitu 4, 6, 9, 13, 25. Selanjutnya saya memanggil outputannya dengan cara sistem out print line. Saya memanggil variabel a kurung siku indeks ke1. Dan apabila saya running, di sini muncul angka 6. Kenapa angka 6? Karena array itu selalu menghitung dari indeks ke0. Jadi 4 ini merupakan indeks ke0, 6 ini merupakan indeks ke1, 9 ini merupakan indeks ke2, dan seterusnya. Karena di sini kenapa muncul angka 6? Karena pada sistem out print lainnya itu saya mendeklarasikan variabel a dari array indeks ke1 yaitu 6. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kedua. Untuk cara kedua ini saya menggunakan tipe data char kurung siku variabel b yang bernilai newchar. Kurung siku dalamnya ada 4 indeks atau jumlah indeksnya itu ada 4. Di sini saya mendeklarasikan dulu jumlah indeksnya. Dan di bawahnya saya menjelaskan variabel b indeks ke0 yang bernilai h. Di bawahnya variabel b indeks ke1 yang bernilai i, dan seterusnya. Di sini ada 3 indeks, tapi jumlahnya itu ada 4 karena mulai dari angka 0 sampai dengan 3. Oke, selanjutnya saya manggil outputan sistem out print line variabel b indeks ketiga. Dan apabila saya running, maka akan muncul k. Karena k merupakan indeks ketiga dari variabel b. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan array satu dimensi dengan cara ketiga. Oke, di sini saya menggunakan tipe data string kurung siku variabel c. Dan saya mendeklarasikan lagi di bawahnya variabel c sama dengan new string kurung siku yang berindeks antara lain mangga, rambutan, dan semangka. Karena mereka tipe data string, maka menggunakan tanda petik 2. Seperti itu. Selanjutnya saya manggil outputan sistem out print line c kurung siku indeks kedua. Dan apabila saya running, maka akan muncul kata semangka, karena semangka merupakan indeks kedua. Karena dimulai dari indeks ke0, 1, dan 2. Mangga merupakan indeks ke0, rambutan merupakan indeks ke1, dan semangka merupakan indeks kedua. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai percabangan, yaitu percabangan if dan percabangan if-else. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan percabangan if. Kita membuat komentar dulu pada percabangan if-else. Oke, untuk percabangan if ini saya mendeklarasikan tipe data integer dengan variabel angka yang bernilai 8. Selanjutnya saya memanggil if dalam kurung angka lebih dari sama dengan 0. Maksudnya di sini jika, if ini kan jika angka, nilai angka kan 8, jika 8 lebih dari 0, maka dia akan mencetak sistem out print lainnya itu benar. Seperti itu. Coba kita running. Benar. Berarti 8 itu memang lebih dari sama dengan 0. Makanya dia mencetak kata benar.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai percabangan if-else. Untuk if-else ini hanya berbeda sedikit dari percabangan if tadi. Di sini saya mendeklarasikan tipe data integer dengan variabel angka yang bernilai 8. Dan saya memanggil lagi if. Jika angka atau 8 kurang dari sama dengan 0, maka dia akan mencetak sistem out print benar. Jika perintahnya ini salah atau 8 kurang dari sama dengan 0 itu salah, maka dia akan langsung pindah ke else. Dan dia akan mencetak sistem out print line salah. Seperti itu. Dan apabila kita running, kata salah yang muncul. Karena memang 8 itu seharusnya lebih dari sama dengan 0. Bukan kurang dari sama dengan 0. Makanya dia langsung berpindah ke pilihan else-nya. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai perulangan. Yaitu perulangan while dan perulangan for. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu perulangan while. Untuk perulangan while, di sini saya mendeklarasikan tipe data integer dengan variabel j yang bernilai 1. While dalam kurung j kurang dari sama dengan 12. Sistem out print line bulan K plus j. J plus plus. Di sini perulangannya ini dia akan bertambah ke atas. Karena dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 12. Tidak boleh lebih dari 12. Dan apabila kita running, maka dia akan mengulangi kata-kata outputannya itu yaitu bulan K. Bulan K-nya itu mulai dari bulan K1 sampai dengan bulan ke-12. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan perulangan for. Di sini saya mendeklarasikan for dalam kurung tipe data integer dengan variabel i yang bernilai 0, i kurang dari sama dengan 8, i plus plus. Dan saya memanggil sistem out print line bulan K plus i. Di sini sama saja dia akan mencetak dari i-nya itu 0 sampai dengan 8. Tidak boleh lebih dari 8. Dan apabila kita running, maka akan tampil bulan ke-0 sampai dengan bulan ke-8. Untuk perbedaan antara perulangan for dan perulangan while ini, kalau perulangan for lebih simple. Karena dia mendeklarasikan terlebih dahulu semuanya dalam satu baris. Sedangkan untuk while, dia lebih panjang penjelasannya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan dari array satu dimensi dengan 3 cara pendeklarasian dan juga perulangan while for serta percabangan if dan if else. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya Taufik Lihi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.